Ya, Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Bagaimana ikut Yesus? Apakah pernah mengalami kekecewaan? Karena ada beberapa yang saya lihat ya kemudian meninggalkan iman Kristen. Banyak hal yang dapat membuat orang tidak merasa puas dan kemudian merasa kecewa ikut Yesus. Apakah saudara salah satu dari sekian banyak orang yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Nah, tentu saudara setelah saya renungkan, mengapa orang mengalami kekecewaan, ya, kecewa dengan Yesus. Nah, hal itu berhubungan dengan harapan. Kenapa? Karena mungkin orang itu berharap kalau ikut Yesus akan berhasil dalam usaha. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mungkin orang berharap kalau ikut Yesus bebas dari kemiskinan. Tapi ternyata ketika ikut Yesus masih miskin juga. Mungkin orang berharap kalau ikut Yesus tidak akan ada penderitaan. Namun kenyataan tetap menderita. Nah saudara, makanya kalau kita ikut Yesus harus luruskan motivasi kita. Mungkin orang berharap kalau ikut Yesus akan sukses dan tercapai apa yang diinginkan. Namun kenyataannya ya berbeda. Mungkin juga orang berharap kalau ikut Yesus akan banyak peroleh sahabat yang baik hati dan peduli. Namun kenyataannya mungkin juga ada yang berharap kalau ikut Yesus akan senang dan nyaman hidupnya. Tetapi kenyataannya ya tidak nyaman juga saudara ya. Apa harapan saudara ikut Yesus? Dan bagaimana kenyataannya? Sesuaikah? Apakah saudara sedang kecewakah saat ini? Saudara, kalau saudara ikut Yesus dengan harapan tidak ada penderitaan, waduh, lebih baik jangan deh. Makanya itu saya tidak banyak lagi mendengar lagu-lagu di gereja itu, saya mau ikut Yesus meskipun saya susah. Saya mau ikut Yesus. Saudara, lagu ini menguatkan saya. Bahkan lagu inilah yang menjadi kesukaan saya ketika saya mengalami penderitaan di penjara. Nah, berikut kita dengar dulu lagu ini saudara ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena hari ini libur ya Bapak Ibu ya, saya ingin live ya dengan tema saya mau ikut Yesus.
dari Lukas pasalnya yang ke-7. Nah saudara, di ayat 23 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi berbahagialah setiap kita yang tidak kecewa dan menolak aku, yang tidak menjadi kecewa. Apakah saudara pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan? Nah Bapak Ibu, Allah berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Janji Tuhan ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, dan pertolongannya nyata dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita tidak memiliki alasan untuk hidup dalam kekecewaan. Nah kekecewaan yang semula kecil, jika dibiarkan, itu akan berkembang semakin besar. Dimulai dari kecewa terhadap seseorang, kemudian menjadi kecewa terhadap sebuah komunitas, dan sampai akhirnya kecewa dengan Tuhan. Jika sudah demikian, tidak ada lagi yang dapat kita persalahkan. Kita kecewa dengan diri kita sendiri. Nah hal ini akan mengakibatkan penolakan terhadap hidup ini karena kita merasa tidak berarti lagi. Bapak Ibu, kondisi ini dimanfaatkan iblis untuk memprovokasi kita agar terus kecewa sampai akhirnya menjadi akar pahit dan kemudian menimbulkan penyakit. Penyakit yang demikian tidak akan dapat disembuhkan oleh pengobatan medis. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan penyakit yang seperti itu, yaitu melalui pengampunan. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, kalau engkau sudah punya Yesus, biarlah engkau bertambah teguh di dalam Dia, berakar, bertumbuh, bertambah teguh di dalam Kristus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan kita penuh kasih karunia. Dia tetap setia di tengah ketidaksetiaan kita. Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita membenci Dia. Saudara bicara mengenai peluang untuk kecewa, saya juga banyak dikecewakan oleh gereja. Saya juga pernah dikecewakan oleh yang namanya pendeta. Saudara, saya mau kesaksian dulu peluang-peluang untuk saya bisa kecewa itu. Yang pertama, ketika saya berada di Manado, ya, waktu itu saya harus keluar dari Poso atas syarat dari pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Sekda, karena disinyalir ada sekelompok orang yang tidak senang dengan perpindahan saya dari Islam ke Kristen dan juga kesaksian-kesaksian saya, sehingga disinyalir, tercium oleh aparat bahwa ada gerakan-gerakan, sehingga waktu saya dipanggil oleh Pak Sekda waktu itu, beliau sarankan saya untuk keluar dulu dari kota Poso. Maka setelah saya dibaptis, saya meninggalkan kota Poso dan saya datang ke Manado. Datang di Manado saya berharap, harapan saya ya saya bisa diterima di gereja. Ya kan? Waktu saya datang ke Manado saya tidak langsung ke gereja dulu. Saya datang ke keluarga dan keluarga itu berupaya untuk supaya saya itu kembali kepada kekasih saya yang lama gitu ya. Kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi saya ngotot, saya sudah menemukan hidayah, saya sudah menemukan jaminan, saya sudah menemukan petunjuk keselamatan, sehingga saya tidak lagi berdoa ihdinas syiratal mustaqim. Saya tidak lagi berdoa seperti itu. Karena saya sudah menemukan petunjuk dan jaminan keselamatan hidup kekal. Nah saudara, saya bertahan 14 hari, ya, jadi 2 minggu. Karena saya dianggap najis oleh keluarga itu, saya dapat mimpi, saya harus keluar dari rumah itu. Kemana? Nanti dituntun. Ya saudara, saya kemas pakaian saya, ya saya taruh, saya bungkus di tas kresek, kemudian saya berjalan. Saya tidak punya uang dan akhirnya saya dituntun datang ke gereja.
Di gereja itu diterima oleh beberapa orang, lalu saya menceritakan. Mereka tidak percaya, mereka tidak langsung menyambut saya Bapak Ibu ya. Pada akhirnya majelis gereja di situ memutuskan saya dititip di gereja itu ya. Jadi itu ada majelis gereja Sinode Am gitu ya. Gereja Sinode Am berkantor di gereja itu. Saya dititipkan, maka saya dibawa ke menghadap pendeta atau ya pendeta di situ atau gembala jemaat di situ. Ketua jemaat istilahnya ya. Nah, mereka minta saya punya KTP. Nah, KTP saya masih Muslim, ya masih Islam. Dia tidak mau menerima saya, dia keberatan. Kalau mau kecewa saya bisa kecewa. Saya sudah ceritakan ya kenapa saya jadi Kristen, tapi mereka seolah nggak percaya. Akhirnya saya terkatung-katung di situ ya. Ya saya berpikir kemana lagi saya mau pergi kalau gembala jemaat di situ menolak dengan alasan KTP saya masih Islam. Lah bagaimana saya bisa ganti KTP saudara ya waktu itu. Akhirnya ada pemuda, inisiatif dari seorang pemuda ya membawa saya tampung di rumahnya. Ya saya bisa kecewa. Kenapa? Karena saya berharap gereja bisa memfasilitasi saya atau bisa memberi tumpangan kepada saya. Tapi ternyata gereja menolak, pendeta menolak. Untung ada anak muda yang mau menampung saya di rumahnya. Akhirnya karena saya nggak jelas mau di Manado atau mau jadi jemaat di situ, ya mau jadi jemaat aja nggak diterima, coba ya. Setelah 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan, saya dapat kabar dari gereja itu, hasil rapat mereka saya harus kembali ke Poso. Ya mengingat kehidupan di Manado tidak mudah begitu ya, alasannya di keputusan mereka saya harus dikembalikan. Padahal saya keluar dari kota Poso itu menghindar. Bisa kecewa, tapi apakah saya kecewa? Ya saya nggak kecewa. Karena keputusannya saya harus pulang, ya pulang kan butuh duit, nggak dikasih ongkos gitu ya. Beberapa hari sebelum saya kembali ke Poso, saya datang ke satu gereja dan saya mendengar di gereja itu ada pembelajaran Alkitab. Nah ini bagus, saya merasa ini bagus dong untuk saya. Saya bisa belajar di situ karena selama ini saya hanya baca juga tidak cara berurut ya. Apa yang saya suka baca saya baca begitu ya. Dan saya banyak juga hal yang perlu saya tanyakan mengenai Alkitab. Saya datang ke gereja itu, pendeta itu bicara khotbahnya tentang kasih. Dalam khotbah itu saya ada pengharapan begitu. Ada semangat ya, Bapak pendeta ini barangkali bisa menampung saya. Ya mungkin saya bisa tidur di gereja dan saya bisa belajar Alkitab di gereja itu. Dikasih makan atau enggak itu persoalan nanti. Yang penting ditampung dulu gitu kan. Saya kejar pendeta itu ke konsistori. Saya minta waktu untuk bicara, saya ceritakan kenapa saya jadi Kristen dan kerinduan saya untuk belajar Alkitab. Barangkali gereja itu bisa menampung saya ya dan saya bisa belajar di situ Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Pendeta itu menolak menerima saya. Dia keberatan, dia bilang bahwa kehidupan di Manado ini keras begitu ya. Dia tidak bisa merekomendasikan saya di gereja itu dan akhirnya dia memberikan saya duit Rp1.000. Rp1.000 itu sudah bisa naik angkot ya. Kenapa dia memberi saya uang Rp1.000? Apakah dia curiga saya lalu kemudian menolak secara halus lalu memberikan Rp1.000? Waktu saya ditolak oleh pendeta itu, saya kehilangan keseimbangan loh. Waktu saya keluar dari gereja itu, saya hampir ditabrak mobil. Kenapa? Karena saya kehilangan keseimbangan. Saya tidak menyangka kalau pendeta itu menolak saya. Padahal khotbahnya bicara tentang kasih. Waktu saya datang, saya ceritakan, tapi dia menolak saya. Kayaknya berat untuk menampung saya. Entah berat di ongkos atau berat di apa. Pokoknya dia berat. Dia menolak saya. Saya jalan itu hampir saya ditabrak mobil. Ya. Kenapa? Karena
Saya nggak nyangka ya. Tetapi saya mendengar suara yang begitu kuat. Jangan lihat pendeta, jangan lihat gereja, lihat aku. Wah, ini berarti akunya itu Tuhan. Itu suara begitu jelas. Itulah yang membuat saya kembali menemukan, ya. Artinya yang tadi saya sudah keluar itu keseimbangan hilang, ya. Kayak mau sakit jiwa begitu ya. Dan saya hampir ditabrak mobil. Tapi dengan suara itu kembali menguatkan saya. Jadi kalau saya mau kecewa, sebenarnya bisa. Tapi karena saya jadi Kristen itu bukan karena diinjili, bukan karena melihat kehidupan orang Kristen, bukan karena sesuatu yang lain, kecuali supermi. Apa itu supermi? Supermi bagi saya surga permanen milik Eke. Surga permanen milik Eke, supermi. Jadi mi ada E di belakangnya. Nah, saya jadi Kristen karena saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lalu kemudian saya membaca Alkitab dan saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk dan jaminan. Petunjuk jalan yang lurus menuju surga. Dan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, pada akhirnya setelah 3-4 bulan terkatung-katung begitulah di Manado, pada akhirnya saya ya balik ke Poso. Gereja menolak, gereja tidak mau menampung saya, harusnya mereka ya memberi tumpangan lah. Jadi saya bisa kecewa lah. Tapi saya tidak lihat pendeta, saya tidak lihat gereja. Dan saudara, saya pindah ke Jakarta tahun 99, sudah punya anak 1. Tidak ada pelayanan. Jangankan gaji saudara, pendapatan aja nggak ada. Tapi kami bisa ya, tahun 99 loh itu. Saat krisis ekonomi loh. Kami pindah ke Jakarta, masih 1 anak. Kami bertahan hidup dengan apa? Tentu doa. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pakai kartu kredit. Jadi nggak gampang jadi Kristen. Makanya kalau ada tuduhan orang jadi Kristen karena bingkisan, karena materi, aduh. Perjuangan saya berat loh. Dan saya tahun 2003 ada ya puji Tuhan jadi pengkhotbah di gereja tertentu. 14 tahun jadi pengkhotbah di gereja itu. Orang berpikir wah itu gereja besar, mungkin saya bisa dapat rumah, dapat mobil. Kagak tuh. Naik taksi, naik angkot, naik Kopaja, naik Metro Mini, pernah juga naik sepeda motor. Saya pernah khotbah itu basah kuyup ya, karena dari rumah saya naik motor nih. Saya lihat cerah ya. Ya, begitu jalan di pasar Minggu tiba-tiba hujan lokal ya, biasa kalau di Jakarta kan. Saya tidak bisa berteduh lama karena jadwal kan. Khotbah dalam keadaan basah. Pulang rumah saya langsung meriang itu Bapak Ibu ya. Gak enak loh. Pelayanan juga banyak mengalami hal yang bisa mengecewakan. Pernah saya diundang oleh salah satu gereja. Sebenarnya bukan jadwal saya sih. Jadwal teman saya. Tolong gantikan dia di gereja itu. Karena saya hari itu ada kesempatan sih ya. Nah saya datang ke gereja itu. Waktu itu juga hujan gerimis. Saya naik sepeda motor. Saya cari alamat, ya kalau sekarang kan langsung Sherlock langsung bisa dapat ya. Kalau dulu mana ada. HP kita kan bukan Android ya kan, Nokia zaman dulu ya. Apa yang terjadi? Saya telat 15 menit. Dapat gereja itu tapi telat 15 menit. Sampai di gereja itu saya nggak diizinin masuk. Langsung disambut oleh seseorang dan berkata bahwa Anda terlambat, dan karena Anda terlambat tidak ada kabar, harusnya kan mereka telepon, tapi mereka nggak nelpon. Ya. Karena nggak ada kabar, jadi kami juga gelisah, sehingga kesepakatan kami sudah menunjuk pengganti. Nggak enak kalau kami batalkan lagi pengganti itu. Ya udah, saya pulang. Saya kan pelayanan bukan mencari hidup, tapi memberi hidup. Iya, saya pulang. Kalau saya naik taksi, saya pernah tuh, kan saya tinggalnya di daerah Lenteng Agung ya.
Saya pelayanan di daerah Cempaka Putih sana ya. Saya naik taksi, bayar taksi dan persembahan kasih yang diberikan sesudah khotbah itu tidak menutupi. Jadi nombok. Ya begitulah pekerjaan pelayanan. Ya kan? Memberi hidup bukan mencari hidup. Itu bukan sekali dua kali ya. Saya pelayanan, ongkos taksi itu tidak bisa tertutupi dengan persembahan kasih yang diberikan. Yang namanya juga pelayanan ya. Harus memberi hidup, bukan mencari hidup. Makanya kalau jadi Kristen itu harus mikir, jangan membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta. Bukan keinginan saya jadi Kristen. Secara kedagingan ngapain saya jadi Kristen kalau begitu. Tapi karena saya mengalami perjumpaan, saya baca Alkitab, saya menemukan petunjuk jalan yang lurus, jaminan keselamatan itu. Saya ambil keputusan. Saya mendirikan yayasan, fokus ke misi pekabaran Injil. Sejak 2016, saya pergi ke daerah-daerah dan itu mandiri. Saya cari sendiri, bukan minta dari daerah itu, bukan minta dari gereja itu, bukan. Sebab kalau mereka yang mendatangkan saya, transportasi udara coba ya. Belum tempat nginap, belum makan. Udah berapa itu? Saya datang ke Papua ya 14 hari di sana ya untuk penginjilan di sana. Itu cari sendiri, doa biar Tuhan kirim anak-anak Tuhan yang punya kemampuan finansial. Saya di penjara 4 tahun 6 bulan loh. Hanya orang yang gak waras yang berkata di penjara itu enak. Karena ada lagu sekalipun sangkarku terbuat dari emas, aku ingin bebas, ya kan? Tapi bagaimana saya bisa bertahan hidup di tempat yang tidak mengenakan? Saya pernah masuk ke sel tikus, hanya gara-gara saya menyampaikan firman Tuhan di gereja di dalam rumah tahanan negara Poso itu. Waktu itu jadwal dari Kementerian Agama. Dulu disebut Departemen Agama. Tapi sampai udah mau habis jam ibadah, tidak datang petugasnya. Pelayan firmannya gak datang. Atas kesepakatan pengurus dan umat yang ada di dalam gereja itu minta saya menyampaikan firman Tuhan. Jangankan diminta, tidak diminta pun saya mau, apalagi diminta. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Sesudah ibadah selesai saya dipanggil dan dianggap saya melanggar. Ternyata ada aturan, mereka mencekal saya tidak boleh berbicara kepada tahanan dan narapidana di rumah tahanan negara Poso itu mengenai iman saya. Dan itu dianggap melanggar. Padahal saya berbicara di dalam gereja loh. Konsekuensinya saya harus masuk ke sel tikus. Itu tempat kecoak, nyamuk. Ya, saudara tahu udah sel. Ya, sel itu udah buang air besar, buang air kecil di situ itu dalam sel. Apalagi ini sel tikus yang diperuntukkan untuk narapidana yang nakal. Lah saya dianggap melanggar aturan. Saya alamin semua. Bukan cuman itu Bapak Ibu. Saya juga selalu ceritakan saya tidak mampu beli susu kepada anak saya yang kedua waktu itu sudah lahir anak kedua. Kenapa? Karena waktu itu kami hidup dengan kartu kredit. Jadi saya bisa mengatur kalau sudah belanja ya belanja paling tinggi kita 250. Takut belanja 500 ribu. Takut. Karena kita nggak ada dasar untuk nanti jatuh tempo bayar pakai apa. Paling besar ya 250 ribu aja masih berani. 500 ribu udah nggak berani. Nah 250 ribu 1 bulan persediaan. Nah kalau 250 ribu beli susu dapat berapa? Kan bukan hanya untuk susu, beli yang lain-lain, beli beras, beli segala macam. Sehingga mereka anak itu lebih banyak gak minum susu. Waktu dia minta susu kasih apa? Teh. Kasih tahu dia bahwa ini susu merah. Ya diminum sama dia, susu merah. Ikut Yesus ini menderita loh. Nah tetapi saya mau katakan pada hari ini Bapak Ibu, jangan kecewa. Kalau mulai timbul kekecewaan dalam dirimu, kondisi ini akan dimanfaatkan oleh iblis untuk memprovokasimu
Sehingga engkau terus kecewa sampai akhirnya menjadi akar pahit, menjadi kepahitan. Dan engkau akan meninggalkan iman Kristen. Engkau akhirnya membenci orang Kristen, benci gereja, benci Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, iblis selalu mencari celah untuk dapat membuat kita merasa kecewa. Karena itu saudara, jangan beri kesempatan, jangan beri tempat kepada iblis untuk mempengaruhi kita lewat setiap persoalan yang kita hadapi sehingga kita menjadi kecewa. Jangan biarkan hatimu kecewa hanya karena sebuah masalah. Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Walau terkadang kita selalu berbuat sesuatu yang mengecewakan Dia. Itu sebabnya ada sebuah pujian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, untuk selamanya. Nah, kiranya lagu ini menjadi pengakuan dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Sebab Dia adalah pribadi yang selalu menepati setiap janjinya kepada kita. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, untuk selamanya. Amin. Yesus berkata di Lukas pasal 7 ayat yang ke-23 tadi kita baca. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan ada kata berbahagialah. Ada kata berbahagialah. Bapak Ibu, kata berbahagialah yang Yesus katakan di ayat 23 ini bukan sekedar harapan. Tetapi Yesus ingin agar kebahagiaan itu menjadi pengalaman hidup kita secara pribadi. Amin. Nah Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang yang kecewa dengan Yesus bahkan sampai kepada keputusan untuk menolak Yesus akan berakibat fatal dalam hidupnya. Maka itu jangan menjadi kecewa, apalagi saudara menolak Yesus. Kalau kita membaca di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ya, di ayat 1 mulai saya akan bacakan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat itu, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6 di Markus pasal 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu, ayat-ayat ini mencatat bahwa ketika mereka ini, yaitu orang-orang yang ada di kampungnya di Nazaret ya. Jadi mereka ini sebetulnya bukan orang lain. Betul? Orang yang ada di kampungnya. Bukan orang lain, bukan berasal dari agama lain juga. Nah Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berada di dalam bait Allah. Kalau konteks kita adalah gereja. Jadi lihat, mereka adalah orang-orang yang selalu berada di bait Allah. Saudara, rasa takjub dan kagum dengan mujizat-mujizat yang Yesus perbuat merupakan hal yang baik.
berada dalam rumah Tuhan dengan kekaguman dan kebanggaan terhadap Yesus. Sehingga kita berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Juga merupakan hal-hal yang akan membuat Tuhan senang. Tapi catatan penting, dengar baik. Asalkan kita tidak hidup dalam kekecewaan. Di ayat 3 di Markus pasal 6. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Yang seperti inilah akhirnya membuat mereka kecewa lalu menolak Yesus. Karena mereka tahu, oh ternyata Yesus ini anak tukang kayu, saudara-saudaranya ini. Dan saudaranya perempuan ada bersama dengan kita. Saudara, di balik kekaguman dan kebanggaan mereka kepada Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, yaitu mujizat kesembuhan bagi orang-orang sakit, bahkan orang mati dibangkitkan dan lain-lain, tersimpan rasa kecewa karena latar belakang Yesus, sehingga mereka akhirnya menolak Yesus. Di satu sisi mereka bangga, kagum dengan apa yang Yesus demonstrasikan. Mujizat-mujizat kesembuhan. Tapi di lain sisi mereka masih menyimpan bahwa Yesus itu anak tukang kayu. Bahkan pekerjaan Yesus sama dengan bapaknya tukang kayu. Dan mereka menolak. Kalau kita pikir mereka ini adalah orang-orang yang setia dalam beribadah. Tetapi kenapa akhirnya ada yang menolak Yesus? Perhatikan kalimat selanjutnya, dia bilang begini ya. Di ayatnya yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Saudara, kalimat ini memberi kepada kita penjelasan bahwa di balik rasa kagum terdapat sebuah sikap yang menganggap remeh sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pribadi Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu. Saudara, kebiasaan orang yang suka memandang rendah orang lain menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sombong. Setuju? Yang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Alkitab katakan bahwa barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Saudara, jangankan oleh Tuhan, orang lain pun akhirnya akan menganggap remeh terhadap kita kalau kita sombong. Sebab itu, hindarkan sikap ini dari hidup kita. Buang jauh-jauh. Karena sikap seperti ini sangat tidak baik. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tetap bahagia ya, karena Yesus janjikan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita dengar dulu satu lagu ini, Aku Bersyukur ya. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku bermazmur, aku memuji pada Allah yang benar. Aku bersyukur pada Tuhan atas kasih yang Dia berikan. Aku dipanggil kepada terang dari gelap dunia. Sungguh besar cinta kasih-Nya, sungguh agung pengorbanannya, sungguh ajaib perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia. Hanya Dia satu-satunya juru selamat. Sungguh besar cinta kasih-Nya, sungguh agung pengorbanannya, sungguh ajaib perbuatannya pada manusia. Tiada Allah seperti Dia mau berkorban bagi manusia. Hanya Dia
Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, kita semua pasti sudah pernah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Karena itu katakan di dalam hati kita secara sungguh-sungguh dan dalam ketulusan. Katakan begini, aku kagum dan bangga menjadi umatmu Yesus Kristus. Dan katakan, aku mau berkomitmen sekalipun orang lain mundur, aku tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.